Efek 1. Sirkulasi darah ngebut, tubuh langsung melek. Begitu kamu squat setelah bangun tidur, detak jantung langsung naik pelan-pelan. Tapi bukan naik asal-asalan. Naiknya itu halus dan natural. Darah yang tadinya menggenang di area tubuh tertentu, langsung mulai mengalir ke seluruh tubuh. Efeknya, kepala jadi lebih fresh. Mata lebih fokus. Oksigen lebih banyak masuk. Rasa kantuk berkurang drastis. Kamu tahu nggak? Banyak orang butuh kopi dulu baru melek. Padahal 10-15 squat bisa ngasih efek yang sama. Bedanya, yang ini gratis. Dan nggak bikin jantung deg-degan. Efek 2. Memperbaiki postur seharian. Kalau kamu suka ngerasa tubuh cepat pegal, bau maju ke depan, atau punggung bawah kayak kaku tiap pagi, squat pagi bisa jadi solusi paling sederhana. Karena gini, saat tidur, otot-otot tertentu jadi pasif. Ya, apalagi kalau posisi tidur kamu agak ajaib. Yang tidur miring, kepala nempel tembok, kaki entah di mana. Squat bikin otot penahan tubuh kamu langsung aktif sejak pagi. Glutes aktif, core aktif, punggung atas aktif, pinggul jadi lebih terbuka. Bayangin kayak kamu menginstal ulang postur dengan gerakan sederhana. Hasilnya, sisa hari kamu jadi lebih tegak, lebih seimbang, lebih stabil. Efek 3. Meningkatkan kekuatan kaki dan core tanpa latihan berat. Buat orang yang sibuk atau yang nggak sempat latihan pagi, squat setelah bangun itu sama aja kayak dapat bonus latihan kecil. Walaupun cuma 10-20 repetisi, kamu nggak aktifin semua otot utama kaki. Efek jangka panjangnya, kaki makin kuat, core makin solid, pantat makin kencang, stabilitas meningkat. Risiko jatuh, terutama buat usia 40 ke atas, turun drastis. Yang gila adalah, kamu bisa dapat semua ini bahkan tanpa alat, tanpa matras, tanpa persiapan, tanpa niat sekalipun, haha. Efek 4. Melonggarkan pinggul dan punggung bawah. Pagi hari adalah waktu di mana punggung bawah dan pinggul paling kaku. Karena selama tidur, sendi-sendi di area itu cuma diam. Squat itu sebenarnya gerakan mobilitas juga. Apalagi kalau kamu turunnya perlahan. Punggung bawah jadi lebih longgar. Pinggul terbuka. Otot paha belakang ikut meregang. Kalau kamu sering sakit pinggang, gerakan sederhana ini bisa jadi obat gratis setiap pagi. Banyak orang yang nganggap squat cuma buat otot, padahal buat mobilitas ini juara banget. Efek 5. Meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Ini bagian ilmiah, tapi aku bikin simple ya. Pagi hari, tubuh kamu lagi set ulang hormon insulin. Kalau kamu langsung squat, tubuh langsung mengirim sinyal bahwa kamu butuh energi. Otot jadi lebih responsif terhadap glukosa. Gula darah lebih stabil. Rasa lapar nggak menggila. Nafsu makan lebih terkendali. Intinya, squat pagi bikin metabolisme kamu lebih rapi. Dan ini berlaku buat semua usia. Remaja sampai usia 60-an. Efek 6. Meningkatkan mood dan mengurangi stres pagi. Kamu pasti pernah bangun tidur dan rasanya kok hidup gini amat ya? Atau bangun tidur tapi mood langsung minus. Nah, ini yang menarik. Squat bisa langsung memicu pelepasan hormon endorfin. Endorfin adalah hormon bahagia. Dengan sedikit pergerakan pagi, mood jadi lebih stabil. Kepala lebih tenang. Stres pagi turun, semangat naik. Efek singkatnya, pagi kamu jadi jauh lebih positif. Efek jangka panjang, suasana hati sehari-hari membaik. Efek 7. Meningkatkan keseimbangan dan fungsi saraf. Squat bukan cuma gerakan otot. Ini gerakan koordinasi saraf. Begitu kamu turun dan naik, otak kamu bekerja. Cari keseimbangan, kontrol posisi, atur ritme nafas. Apalagi kalau kamu lakukan pelan, otak makin aktif. Neural pathway makin kuat. Koordinasi tubuh lebih baik. Buat anak muda, ini bikin performa olahraga meningkat. Buat usia 30-50, ini bikin tubuh semakin stabil. Buat usia 50-60, ini mengurangi risiko jatuh dan cedera. Efek 8. Mengurangi kekakuan lutut. Kalau pagi lutut kamu suka bunyi tek-tek-tek, atau kayak ada pasirnya, tenang, itu normal. Squat pelan setelah bangun tidur bisa bantu banget. Karena gerakan ini bikin cairan sinovial pelumas sendi mengalir. Ibarat engsel pintu dikasih oli. Hasil akhirnya, lutut lebih ringan, jalan lebih enteng, jauh aktivitas pagi jauh lebih enak. Efek 9. Meningkatkan sirkulasi ke otak. Squat bikin darah naik turun ke bagian tubuh inti.
Efeknya termasuk ke otak. Otak jadi dapat lebih banyak oksigen. Efek langsungnya, pikiran lebih jernih, fokus meningkat, kreativitas naik. Kamu lebih siap menghadapi hari. Ini alasan kenapa banyak atlet atau performer ngelakuin squat kecil sebelum tampil. Squat itu bikin otak sadar. Efek 10. Bikin kebiasaan sehat lebih mudah dimulai. Ini efek psikologis yang sering diremehin. Ketika kamu memulai hari dengan squat, kamu sebenarnya lagi ngeset identitas diri. Di kepala kamu muncul pola. Oh, aku tipe orang yang gerak sejak pagi. Kalau pagi berhasil bergerak sedikit aja, kamu akan lebih mudah bergerak siang dan sore. Efek dominonya, lebih disiplin olahraga, lebih stabil latihan, lebih gampang jaga pola makan, lebih gampang jaga energi. Semua berawal dari 10 sampai 20 squat. Berapa banyak squat yang ideal? Ini yang paling sering ditanya. Kamu nggak perlu 100 squat pagi-pagi. Cukup, pemula 15 squat. Menengah, 20 sampai 30 squat. Rutin olahraga, 40 sampai 50 squat. Atlet atau yang kuat, terserah. Kuncinya, gerak pelan, nafas teratur, turun sedalam nyaman. Kapan waktunya tepat? Begitu bangun tidur, tunggu 1 sampai 2 menit dulu, biar tubuh nggak kaget. Minum air sedikit, baru mulai squat. Durasi cuma 1 menitan. Tapi efeknya seharian. Efek jangka panjang kalau dilakuin 30 hari. Kalau kamu konsisten 1 bulan, hasilnya gila banget. Mau otot kaki makin kuat. Postur lebih tegak. Pinggang lebih stabil. Mood lebih baik. Metabolisme naik. Ketidur lebih berkualitas. Dan ukuran paha lebih padat. Pantat lebih kencang. Semua dari kebiasaan kecil setelah bangun tidur.